Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Syafitri dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B dengan NIM 1709621010. Perkembangan anak usia dini sangat penting dipelajari oleh setiap orang tua agar kelak pertumbuhan anak bisa maksimal dalam hal fisik maupun hal psikologi. Masa usia dini merupakan masa yang sangat penting yang perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin. Hal ini karena masa usia dini merupakan masa yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan sang anak selanjutnya. Aspek perkembangan anak itu ada 5. Yang pertama, perkembangan motorik. Yang kedua, perkembangan berpikir atau kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan sosial. Dan yang terakhir adalah perkembangan emosi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang salah satu perkembangan anak, yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan, baik melalui lisan, tulisan, isyarat, ataupun gerak. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang digunakan anak dalam kebutuhan perkembangannya dan interaksi sosialnya dengan lingkungan. Kalian pasti tahu dong tentang tren di sekolah dasar yang mengadakan tes atau seleksi untuk calon murid di mana anak harus sudah bisa membaca dan menulis saat mereka berada di taman kanak-kanak. Kalau menurut kalian sistem ini gimana? Komen di kolom komentar ya. Selanjutnya, Jalonggo mengatakan bahwa kemampuan membaca permulaan merupakan bentuk demonstrasi kemampuan anak untuk memahami pesan oral dalam bentuk mendengarkan dan bentuk respon yang berkelanjutan. Penjelasan tersebut menunjukkan pengertian bahwa kemampuan sebelum baca tulis permulaan dipengaruhi oleh kemampuan mendengarkan dan berbicara. Dari sini dapat kita pahami bahwa perkembangan bahasa anak usia dini meliputi 4 perkembangan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pengembangan tersebut harus dilakukan seimbang agar memperoleh pengembangan membaca dan menulis yang optimal. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang berasal dari lingkungan anak, yaitu status sosial, keluarga, dan budaya. Selain itu, jenis kelamin dan kecerdasan bawaan juga berperan penting dalam kecepatan pemahaman dan perkembangan bahasa anak. Pertanyaan yang sangat bagus. Cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan metode bercerita, metode tanya jawab, metode bercakap-cakap, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode proyek, metode sosial drama, dan yang terakhir metode eksperimen. Penggunaan model pembelajaran bahasa yang tepat dan sesuai dengan karakteristik anak akan mendukung perkembangan pertumbuhan anak secara optimal dan tentunya ke arah yang positif. Atau guru juga bisa melakukan belajar sambil bermain seperti mengadakan permainan menyeberang sungai, yang mana 2 anak diminta untuk memegang ujung-ujung tali dan tali itu diletakkan di lantai kemudian digerak-gerakkan dan anak yang lainnya bertanya seperti, "Buaya-buaya, apakah boleh saya menyeberangi sungaimu?" Selanjutnya, anak yang megang tali bisa menjawab dengan berbagai syarat seperti, "Ya boleh jika kamu mengenakan pakaian berwarna putih." Maka anak yang berkaos putih boleh menyeberangi sungai tersebut. Demikian dilakukan berulang-ulang dengan persyaratan yang diajukan oleh pemegang tali berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan berbahasa sang anak, atau seperti pada contoh berikut. Yes, one. Today, I'm going to tell you the story about Legend of Surabaya. A long time ago in East Java, there were 2 strong animals, Surah and Baya. Surah was a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Actually, they were friends,
But when they were hungry, they were so greedy. They didn't want to share their food. They would fight it and never stop until one of them gave up. It was a very hot day. Surah and Baya were looking for some food in the sea. Suddenly, Baya saw a fish. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch. You are so greedy. I have not eaten for 2 days, said Surah. Then Surah and Baya fought again. After several hours, they were very tired, and Surah had a plan to stop the bad behavior. I'm so tired from fighting, Baya, said Surah. Me too. What should we do to stop this fighting? Do you have any idea? Asked Baya. Yes, I do. Let's share our territory. I live in the water, so I look for the food in the sea. And you live in the land, right? So you look for the food in the land. The border is the beach, so we will never meet again, asked Surah. Let me think about it. Okay, I'm agree with you. From today, I will never go to the sea again, because my place is the land, said Baya. Then they both live in a different place. But one day, Surah went to the land, and she looked for the food in the river. Baya was very angry when he knew that Surah broke the promise. Hey, what are you doing here? This is my place, your place in the sea. But this is water in the river, right? So this is also my place. Then said Surah. Then Surah and Baya fought again. They hit each other. Surah bite Baya's tail, and Baya did the same thing to Surah. He bit very hard until Surah finally gave up. And Surah went back to the sea, and Baya was very happy because he had his place again. Then the place of his fight is a very mess. Blood was everywhere. People were also talking about the fight between Surah and Baya. They named the place of the fight is Surabaya. It's from Surah the shark and Baya the crocodile. They also put them as a symbol of kota Surabaya or Surabaya City. Yap, betul. Itu video saya sendiri. Di situ saya menjelaskan tentang legenda dari Surabaya. Saya menggunakan gambar berpop-up yang bertujuan agar mengembangkan pola pikir dan penanaman nilai-nilai budaya serta moral, juga untuk meningkatkan kosakata, belajar menghubungkan kata-kata dengan tindakan, dan yang terakhir mengembangkan minat anak-anak untuk berani bercerita di depan audiens atau di depan umum, baik itu dalam berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi tentang perkembangan bahasa anak usia dini, maka dapat kita simpulkan bahwa pengembangan kemampuan bahasa anak usia dini dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mengembangkan kemampuan baca tulis permulaan, didukung dengan kemampuan berbicara dan mendengarkan yang lebih banyak. Semakin banyak anak mendengar dan berbicara, maka semakin mudah anak untuk mengenal baca dan tulis. Dengan demikian, untuk mengembangkan kemampuan baca tulis permulaan, pendidik atau yang biasa kita kenal dengan bapak atau ibu guru dapat melakukan eksplorasi kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.